Kuasa bernubuat. Ada masa dalam hidup ketika kita berhadapan dengan keadaan yang terasa benar-benar mati, harapan yang padam, relasi yang hancur, doa yang terasa kosong, atau janji Tuhan yang seakan tidak lagi bernyawa. Firman Tuhan dalam Yehezkiel 37 mengingatkan bahwa Allah sanggup membangkitkan apa yang paling mustahil, dan seringkali Ia memilih untuk melakukannya melalui mulut umatnya. Ketika Yehezkiel berdiri di lembah tulang-tulang kering, ia tidak bertindak berdasarkan praduga atau emosi pribadi. Ia tidak memaksakan keyakinan palsu, tetapi dengan rendah hati berkata, "Tuhan, Engkaulah yang tahu." Sikap ini mengajar kita bahwa kuasa rohani selalu dimulai dari kepekaan dan ketundukan. Kebangkitan sejati bukan lahir dari keinginan kita untuk terlihat beriman, melainkan dari ketaatan kepada suara Tuhan. Tuhan lalu memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat, bukan tentang tulang-tulang itu, tetapi kepada tulang-tulang itu. Disinilah kita belajar bahwa iman bukan hanya diam dan menunggu, tetapi berani berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang terus kita ucapkan memiliki arah dan kuasa. Ketika kita hanya membicarakan masalah itu yang diperbesar. Tetapi ketika kita memperkatakan firman Tuhan, kita sedang membuka ruang bagi kuasanya untuk bekerja. Perkataan menjadi sangat kuat ketika selaras dengan apa yang Tuhan perintahkan secara khusus, bukan sekadar kata-kata positif atau pengakuan kosong, melainkan firman yang diucapkan dalam ketaatan. Dalam momen inilah, perkataan manusia menjadi alat ilahi, membawa otoritas surga ke dalam realitas bumi. Seringkali, proses kebangkitan tidak langsung terlihat indah. Ada goncangan, ada suara berderak, ada rasa tidak nyaman. Namun goncangan ini bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyusun kembali apa yang tercerai-berai. Tuhan sedang menyelaraskan kembali hidup kita dengan rancangannya. Akhirnya, struktur saja tidak cukup. Tulang dan daging yang tersusun masih membutuhkan napas kehidupan. Itulah sebabnya kita dipanggil bukan hanya bernubuat tentang pemulihan luar, tetapi juga berseru agar nafas Tuhan, Roh-Nya, memenuhi setiap bagian hidup kita. Disitulah kehidupan sejati dimulai. Pesan ini mengajak kita untuk kembali menyadari bahwa di dalam ketaatan dan perkataan yang selaras dengan firman Tuhan, ada kuasa kebangkitan. Mungkin situasi di depan mata terlihat mati, tetapi selama Tuhan masih berbicara, selalu ada harapan untuk hidup kembali. Amin.